Terdapat sebuah keluarga sederhana di pedesaan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu. Ibunya membuka warung kecil untuk menambah biaya hidup, dan anak-anak mereka bersekolah dengan penuh harapan meski serba kekurangan. Lalu tiba-tiba datang kabar bahwa pajak tanah dan rumah mereka naik hingga ratusan %. Sementara di sisi lain pemerintah pusat mengumumkan pemotongan anggaran daerah dengan alasan efisiensi fiskal. Inilah realita yang sedang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Rakyat kecil kembali harus menanggung beban yang jauh lebih berat pada hal kehidupan. Mereka saja sudah rapuh sejak awal. Pada bulan Agustus tahun 2025, pemerintah pusat resmi memangkas anggaran daerah hingga 25% dengan dalih untuk menyelamatkan fiskal negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Daerah-daerah kehilangan sumber daya penting untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Akhirnya kepala daerah pun mencari solusi cepat yaitu menaikkan pajak lokal. Salah satu contohnya yang paling mencolok adalah Kabupaten Pati, di mana pajak bumi dan bangunan naik hingga 250%, memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dari warga yang merasa hidup mereka semakin dihimpit tanpa belas kasihan. Sementara rakyat kecil harus berjuang dengan pajak yang naik gila-gilaan. Kontrasnya para pejabat di Senayan dan elit politik tetap hidup dalam kenyamanan dengan gaji dan tunjangan fantastis. Said Iqbal, salah satu tokoh buruh, bahkan menyebut bahwa anggota DPR bisa menerima 3 juta rupiah per hari. Sedangkan buruh harian lepas hanya menerima 20.000 rupiah per hari. Perbandingan yang sangat tajam ini memperlihatkan ketidakadilan yang begitu terang. Rakyat diperas dengan pajak, tapi hasil keringatnya seolah hanya mengalir ke kantong segelintir elit politik yang semakin kaya. Inilah potret ketimpangan struktural yang membuat luka sosial semakin dalam. Ketika anggaran dipotong dan pajak dinaikkan, dampaknya langsung terasa di lapangan. Sekolah-sekolah di desa mulai kekurangan dana operasional. Fasilitas kesehatan puskesmas semakin terbatas. Jalan-jalan kecil dibiarkan rusak karena tidak ada anggaran perbaikan. Sementara rakyat kecil justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar pajak yang semakin tinggi. Akhirnya banyak keluarga yang harus mengurangi makan sehari-hari, menunda biaya sekolah anak, bahkan menjual aset kecil mereka hanya untuk menutup kewajiban pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan menjadi beban semata pada rakyat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan, yaitu karena perencanaan fiskal negara yang tidak adil. Pengelolaan APBN yang lebih banyak diarahkan untuk proyek-proyek besar yang seringkali menguntungkan segelintir investor dan elit politik. Sementara kebutuhan dasar rakyat justru dipangkas. Kebijakan pemotongan anggaran daerah dilakukan tanpa analisis dampak sosial yang mendalam. Padahal jelas rakyat kecillah yang akan menanggung akibat paling berat. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem yang kita miliki masih lebih berpihak pada kekuasaan dan uang daripada keberlangsungan hidup rakyat biasa. Demo besar-besaran di Pati hanyalah satu contoh kecil dari suara rakyat yang menjerit. Di berbagai daerah lain juga terjadi protes yang serupa. Tetapi suara rakyat seringkali dibungkam dengan alasan ketertiban dan keamanan. Padahal yang mereka tuntut hanyalah keadilan dan keberpihakan dari pemerintah. Banyak warga mengaku tidak lagi percaya bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Karena setiap kebijakan justru membuat beban hidup semakin berat. Inilah yang memicu gerakan sosial di media sosial. Tempat di mana rakyat mencoba mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Lewat tagar, unggahan, dan cerita penderitaan sehari-hari. Pada akhirnya, cerita tentang pemotongan anggaran dan kenaikan pajak ini bukan sekadar soal angka-angka di atas kertas, melainkan soal perasaan, soal air mata, soal kehidupan nyata yang dijalani jutaan rakyat kecil di negeri ini. Ketika orang tua harus memilih antara membayar pajak atau menyekolahkan anak. Ketika buruh harus lembur hingga larut malam hanya untuk tetap bertahan hidup. Ketika harapan akan keadilan semakin pudar, karena kebijakan negara lebih berpihak pada mereka yang sudah kenyang harta dan kekuasaan, maka sesungguhnya kita sedang berada di ambang krisis kepercayaan. Rakyat butuh pemimpin yang mendengar,
bukan hanya bicara. Rakyat butuh kebijakan yang melindungi, bukan menindas, dan rakyat butuh keadilan yang nyata, bukan sekadar janji. Karena tanpa itu semua, maka lambat laun api kemarahan rakyat akan menyala. Dan tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan menghadapi suara jutaan hati yang terluka.